Terus senangnya tuh kayak aku ketemu banyak temen, jadinya silaturahmi di sini. Terus habis itu kayak Dan banyak kenalan baru sih ternyata. Iya, Ada tadi orang Bandung, terus ada orang Pekalongan. bener. Ngobrol-ngobrol, ada yang bahkan mereka nginep di tidurnya di emperan. Tapi ternyata ini katanya susah loh dapetin tiketnya tuh war banget. Jadi kita beruntung loh. Iya, betul. Kita beruntung bisa dapat event ini. Akhirnya hari ini pertama kali ikut running 10 kilo dan berhasil. Ya, untuk ikut kompetisi iya. Biasanya jogging di rumah aja sih. Kalau di rumah paling jogging 4 kilo, 5 kilo. Tapi untuk kayak ikut lari bareng-bareng berkompetisi ini pertama kali sih. Kenapa kira ikut 10K ini? Temenin istri karena istri ada undangan. Nah, Lu sekalian Aku 5K, kamu 10K. 10K. Pertama kalinya buat kita. Ya, jadi ini kayak the first time 5K tapi ikut euforia kayak gini ini pertama kali. Biasanya kayak ya cuma lari di GBK yang ya cuma 3-4 gitu. Tapi emang berasa adrenalinnya tuh kayak seru banget, kayak pas udah 1K, pas udah 2K, terus pas udah capek, ayo Kak semangat. Jadi kita ikutan semangat banget sih. Capek tapi luar biasa senangnya. Bener. ini rutin ngomong nggak sih kan kalian padel segala macam, ada kan yang pernah padel juga. Iya. Saya ini di pinggiran deh, saya. Mir. Sebenarnya enggak sih, karena aku kalau lari udah dari dulu. Cuman kayak nggak pernah kepikiran buat ikut kayak 5K, 10K. Terus ini ada challenge dari brand juga. Jadi aku kayak boleh kita coba gitu. Oke lah, tadi pace-nya 7, 8. Dan apa? Lari enggak 10. Karena dia 5, aku 10. Jadi waktu startnya beda sekitar 10 menitan. Betul. Gitu. Terus senangnya tuh kayak aku ketemu banyak temen, jadinya silaturahmi di sini. Terus habis itu kayak Dan banyak kenalan baru sih ternyata. Iya, Ada tadi orang Bandung, terus ada orang Pekalongan. bener. Ngobrol-ngobrol, ada yang bahkan mereka nginep di tidurnya di emperan. Tapi ternyata ini katanya susah loh dapetin tiketnya tuh war banget. Jadi kita beruntung loh. Iya, betul. Kita beruntung bisa dapat event ini. Akan rutinin nggak sih lari kalian nih? Sepertinya iya, karena ternyata seru sih. Seru, dan tadi iya. terakhir sebenarnya kaki udah mulai agak sakit kan. Terus cuman kayak nggak bisa, cuman 1 kilo lagi, nggak bisa, gue harus bisa pokoknya gitu. Kalau lagi capek ngeliat orang yang kayak, kan banyak juga yang di bawah, apa sih, di atas aku umurnya. Terus aku ngeliat kayak, dia aja bisa, kok gue nggak bisa sih. Jadi kayak ada terpacu buat kayak, enggak, gue bisa gitu. Kalian tipe yang saingan pes gak sih mungkin, atau Enggak sih. Enggak sih, aku kita saling bersama aja, pokoknya nggak saing-saingan sih. Oke. Nah gimana lagi untuk maksudnya olahraga kan sering banget ya, apalagi kan ini gimana kalau tujuannya itu apa sih? Sebenarnya aku tuh pengen sehat aja sih, karena umur aku kan sudah 35. Terus habis itu pengennya nanti pas udah tua, pengennya kayak Sofia Lajuba ya, badannya masih bagus, masih sehat. Terus pas udah punya cucu, gendong cucu tuh kayak enggak, pinggang gue sakit gitu. Itu gimana kak kayak dari kamu? Kalau dia kayak Sofia Lajuba, saya beruntung sekali berarti ya. Persiapan sendiri berapa lama nih untuk kalian ikut maraton? Jujur kali ini cuman seminggu sih. Jadi gini, waktu kita pandemi itu kita sering banget lari. Parah, itu parah. Pandemi itu karena nggak bisa ke kantor, anak nggak bisa sekolah, jadi tiap seminggu 3 kali, jam 6 pagi sampai jam 8 tuh kita lari. Dan kita ada coachnya sendiri. Ada coach selama 1,5 tahun deh. Jadi kita sebenarnya udah terbiasa kayak running ABC, terus dibikin running 5K, 10K, itu dulu tuh pas pandemi sering banget. Cuman ketika sekarang tuh memang karena kesibukan jadi nggak sesering itu. Tapi untungnya karena aku padel, itu kan koordinasi segala macam badannya tuh Korea tuh lumayan kan. Jadi aku kayak karena kemarin kaki sempat sakit, jadi terbantu dengan adanya padel ini sih.
itu benar-benar ke kanan ke kiri, jadi berasanya kayak oke lah gitu. Bakal ngikutin maraton kayak keluar negeri nggak sih, kayak maraton artis yang lain? Tadi ketemu Bang Ibnu sama Karirin kayak, wah, kayak mereka udah hatam gitu kata dia. Nggak apa-apa kalau kalian pertama kali, nggak usah ngincer buru-buru, yang penting bisa konsisten. Ya udah, jadi mungkin kalau keluar negeri nggak ya, tapi kayaknya di dalam negeri dulu. Di Jakarta kan juga Mungkin banyak ya. bisa juga keluar negeri, tapi suatu saat. Iya. Siapa tahu. Mungkin tahun depan kali ya. Atau mungkin FM, HM mungkin? Wow. Mungkin half marathon dulu kali ya. Oke, Kak, boleh ngasih update mengenai Kala. Tuh. gimana kondisi? Ya alhamdulillah Kala kondisinya sudah jauh lebih baik. Terus ya sampai saat ini dalam proses penyidikan dari pihak Denpom Jaya 2. Setahu saya sih tersangkanya juga udah diperiksa harusnya ya. Jadi tinggal menunggu pengalihan berkasnya ke pengadilan. Ya kita keluarga berharap bisa proses hukum bisa berjalan dan bisa menegakkan keadilan lah. Kalau masih ke sekolah nggak sih? Masih harus atau? Enggak, dia ke sekolah tiap hari kok. Dia anaknya seneng sekolah, seseneng itu sekolah. Jadi anaknya alhamdulillah bukan tipe yang ketika ada masalah tuh dia menyendiri gitu ya. Dia tipenya lebih ekspresif dan aktif gitu. Kalau ke psikolog masih? Psikolog Udah 2 kali aja sih. Nanti kalau memang dirasa dibutuhkan mungkin akan lagi. Kan kemarin Kak Kia juga mau sama Kak Haikal kan pengen ketemu sama terduga pelaku. Nah, udah ketemu nggak sih atau? Nanti kali ya. Sekarang sih bukan prioritas kita, bukan itu. Kemarin kita udah ke Denpom Jaya 2, udah lihat memang dari pihak pimpinan di sana memang menyatakan ini memang udah yang tersangka udah ditahan, jadi ya udah buat kita cukup sih. Kak Kia sendiri gimana kan melihat anaknya mengalami ini seperti apa? Ya terpukul lah ya, namanya seorang ibu melihat anaknya melihat kekerasan depan matanya. Kita aja di rumah sangat menjaga gitu ya keluarga kita. Jadi harapannya sih ini adalah yang terakhir kali lah ya buat ini kan kejadiannya jam sekolah gitu ya, kasihan. Yo bro, kejadiannya kan jam sekolah, kasihan gitu buat anak-anak sekolah lainnya. Jangan sampai ini kejadian lagi, kasihan mentalnya kan bisa drop. Artinya proses hukum tetap berjalan tanpa ada damai gimana? Sementara ini ya kita tetap proses seperti apa yang rencana kita. Terima kasih, saya Kak. Sama-sama. Terima kasih ya, terima kasih Sama-sama, Mas. banyak. Remember the times that we grew up and so I
berarti. Dibuang apa? Itu masuk situ tadi. Muat nggak? Kita parkir berarti. Turun kita nyari. Nggak bisa di sini. Tutupnya bang. Oh ada cara. Salah. Hah? Ada cara ini. Ada angkot noh. Ya iya, lewat dong berarti. Nggak bisa. Tapi rumahnya di sini. Rumahnya jauh di bawah. Jauh nggak? Ya lumayan sih. Mau jalan jauh? Ya enggak juga. Abang turun. Tapi jangan bilang saya. Tenang aja itu mah. Abang turun nih, abang turun kan terus kita ada pohon rambutan. Abang belok ke kanan, nanti ke belakang itu ada rumah Iksela. Rumahnya di belakang Iksela. Bisa tuh. Warung dia tetangga. Berarti bukan di kiri ini bukan? Bukan, ini masjid tuh. Iya, berarti ini yang lurus. Terus patokannya apa bu? Ntar ke kanan. Ke kanan pohon rambutan. Pohon rambutannya belah kiri. Nah kan, abang coba nih. Nah, coba itu. Turun, mentok kanan, mentok kiri. Iya. Rumahnya belah kiri. Bawah, pokoknya di bawah. Abang kan ada nih, pokoknya warung Ibu Sela itu abang ke situ, ke bawah gitu. Nah itu rumahnya belakang situ. Tapi orangnya emang nggak di sini. Kosong. Nah, di sini kan di rumah mertuanya ini. Oh ini rumah mertuanya. Iya. Kan dia mah aslinya Blora. Suaminya kali bu di situ nggak? Oh iya, kalau suaminya kali, ada kali. Ya orang nggak pernah keluar mas, kalau di sini sih nggak. Sekarang juga nggak. Tanya. Patokannya warung Ibu Sela. Heeh. Seberangnya warung Ibu Enggak, Sela. belakangnya. Belakangnya. Belakang rumah Ibu Sela. Oke, terima kasih. Iya, iya. Makasih ya mak. Iya ada orang depan lo. Itu orang. Itu orang. Rumahnya ini. Rumahnya ini gitu. Iya,
Nyampe sini